Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan rasa puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa memberikan berkat dan nikmatnya, sehingga kita semua bisa berkumpul untuk mengadakan konferensi pers pada siang hari ini. Di sini saya Gilbert Christopoulos selaku Kepala Departemen Humas Universitas Budi Dharma ingin melakukan konferensi pers terkait beredarnya isu dugaan anggapan pelitnya pihak kampus dalam mengeluarkan anggaran dana untuk kegiatan organisasi mahasiswa. Jadi di sini saya selaku Kepala Departemen Humas harus melakukan klarifikasi atas dugaan yang terjadi mengenai isu tersebut, seperti itu. Jadi memang Universitas Budi Dharma sebagai lembaga pendidikan tinggi yang bertanggung jawab terhadap pertumbuhan dan perkembangan mahasiswa, dengan ini ingin mengatasi dan mengklarifikasi isu yang sedang beredar terkait sulitnya pengeluaran dana untuk kegiatan organisasi mahasiswa. Di sini kami sangat peduli terhadap keterlibatan dan partisipasi aktif mahasiswa dalam berbagai acara kegiatan dan ingin menjelaskan langkah-langkah apa yang akan kami ambil untuk memperbaiki situasi terkait beredarnya isu ini. Pada awalnya kami mengakui adanya beberapa permasalahan yang mungkin mengakibatkan anggapan pelitnya pihak kampus dalam mengeluarkan dana untuk kegiatan atau acara bagi organisasi. Oleh karena itu, di sini saya selaku Kepala Departemen Humas Universitas Budi Dharma perlu melakukan klarifikasi terkait beberapa faktor kenapa pihak kampus memberikan anggaran yang kecil untuk kegiatan organisasi mahasiswa. Jadi mengenai hal tersebut memang ada beberapa alasan yang harus saya sampaikan kepada teman-teman dan kepada pihak organisasi mahasiswa. Jadi mengenai alasannya, yang pertama seperti keterbatasan anggaran. Jadi Universitas Budi Dharma memiliki anggaran yang terbatas, dan di sini kita harus mengalokasikan dana tersebut untuk berbagai keperluan seperti infrastruktur, gaji dosen dan staf karyawan, biaya operasional, penelitian, sampai dengan program-program akademik lainnya. Jadi dalam situasi ini memang kami pihak kampus harus memprioritaskan penggunaan dana untuk kegiatan yang lebih penting terlebih dahulu, seperti itu. Lalu yang kedua mengenai akuntabilitas keuangan. Jadi Universitas Budi Dharma memiliki tata kelola keuangan yang ketat dan prosedur pengelolaan dana yang harus diikuti. Karena Universitas Budi Dharma memang harus mempertanggungjawabkan penggunaan dana ini kepada lembaga pengawas atau kepada pihak yayasan, seperti badan akreditasi atau pemerintah ataupun pihak yayasan. Dan proses inilah yang membuat kami lebih berhati-hati dalam mengeluarkan dana untuk kegiatan organisasi mahasiswa. Kemudian yang ketiga, rendahnya permintaan. Jadi jika memang kegiatan organisasi sedikit permintaan dari teman-teman mahasiswa, maka di sini kami pihak kampus juga akan memikirkan dengan matang mengenai alokasi dana yang akan diberikan kepada kegiatan organisasi tersebut. Jadi memang diharapkan untuk teman-teman mahasiswa yang ada di organisasi, ketika ingin mengeluarkan anggaran dana, pastikan melibatkan seluruh teman-teman mahasiswa agar pihak kampus bisa mempertimbangkan untuk menggunakan dana tersebut demi mensukseskan kegiatan dari organisasi, seperti itu. Kemudian yang keempat mengenai pengelolaan risiko. Jadi pihak kampus juga akan mempertimbangkan risiko yang terkait dengan kegiatan organisasi mahasiswa tersebut. Jika memang kegiatan tersebut melibatkan risiko yang tinggi, seperti masalah keamanan, konflik, ataupun tanggung jawab hukum yang akan berpotensi,
maka di sini kami pihak kampus juga akan lebih berhati-hati dalam mengeluarkan dana untuk kegiatan tersebut, seperti itu. Jadi terkait isu yang beredar saat ini, saya selaku Kepala Departemen Humas Universitas Budi Dharma menyampaikan permohonan maaf atas isu yang terjadi saat ini. Dan kami ingin menekankan bahwa Universitas Budi Dharma tetap berkomitmen untuk menciptakan lingkungan yang bisa memfasilitasi pertumbuhan akademik, keterlibatan mahasiswa, dan keberagaman kegiatan yang terjadi di kampus kita tercinta. Dan kami juga akan membuat langkah-langkah konkret untuk menanggapi adanya isu ini, agar terciptanya kegiatan positif di lingkungan kampus kita tercinta. Dan untuk langkah konkret ini perlu saya sampaikan, yaitu yang pertama mengenai peningkatan anggaran. Jadi Universitas Budi Dharma menyadari pentingnya alokasi anggaran yang memadai untuk kegiatan organisasi mahasiswa. Oleh karena itu, kami telah meningkatkan alokasi dana untuk kegiatan mahasiswa pada tahun anggaran berikutnya, sehingga semua pihak dapat melihat untuk berbagai acara yang melibatkan mahasiswa, seperti itu. Kemudian transparansi dan akuntabilitas. Jadi kami juga akan berkomitmen untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana. Kami juga akan menyediakan laporan keuangan yang jelas dan terperinci tentang alokasi dana untuk kegiatan organisasi mahasiswa. Laporan keuangan ini juga nanti akan dilampirkan di website resmi kami di Universitas Budi Dharma. Jadi teman-teman mahasiswa dan teman-teman organisasi bisa melihat laporan keuangan yang jelas dan transparansi dari website yang kami sediakan, seperti itu. Kemudian yang ketiga, mengenai pendanaan proposal. Jadi kami juga akan memperkenalkan proses pengajuan proposal yang terstruktur untuk kegiatan organisasi mahasiswa. Dengan demikian, mahasiswa juga akan dapat mengajukan rencana kegiatan mereka dengan argumen yang kuat dan jelas. Sehingga di sini kami dapat mempertimbangkan dengan saksama dan adil untuk alokasi dana tersebut. Kemudian yang keempat, membangun mitra dan sponsor. Jadi kami akan secara aktif mencari mitra dan sponsor untuk mendukung kegiatan organisasi mahasiswa. Dengan adanya kerjasama dengan pihak luar, di sini bisa membantu meningkatkan alokasi dana yang tersedia bagi kegiatan organisasi mahasiswa. Sehingga di sini bisa memperluas kesempatan mahasiswa dalam mengadakan acara kegiatan yang berkualitas. Seperti itu. Kemudian yang terakhir, yang kelima, di sini saya akan membuat dialog terbuka. Jadi saya akan mengundang teman-teman mahasiswa dan pihak organisasi mahasiswa untuk terlibat dalam dialog terbuka dengan kami. Jadi saya akan membuat forum diskusi atau pertemuan atau perwakilan mahasiswa, karena kami di sini ingin mendengar aspirasi dan masukan mahasiswa mengenai anggaran dana untuk kegiatan organisasi. Dan kami juga akan mencari solusi yang bisa saling menguntungkan dari pihak kampus dan pihak organisasi, seperti itu. Jadi memang kami percaya bahwa langkah-langkah yang kami lakukan dengan cara konferensi pers ini mungkin bisa membantu mengatasi isu-isu yang berkaitan dengan anggapan pelitnya pihak kampus dalam mengeluarkan kegiatan untuk organisasi mahasiswa. Jadi melalui konferensi pers ini kami berharap bisa memperkuat kerjasama dan komunikasi dengan mahasiswa, organisasi mahasiswa, dan seluruh komunitas kampus untuk tujuannya membangun lingkungan yang memungkinkan partisipasi aktif dan pertumbuhan seluruh mahasiswa Universitas Budi Dharma. Mungkin sekian dari konferensi pers dari Kepala Departemen Humas Universitas Budi Dharma. Apabila ada pertanyaan ataupun tanggapan dari teman-teman mahasiswa ataupun pihak media, dipersilahkan. Ya, dipersilahkan teman-teman apabila ingin memberikan pertanyaan.
Apakah ada teman-teman yang ingin bertanya? Ya, jika ingin bertanya mungkin bisa disampaikan. Nanti saya akan menjawab beberapa pertanyaan dari teman-teman. Ya, mungkin saya tunggu sekitar 1 menit ya, atau 1 atau 2 menit. Temanya apa B? Ya, jadi di sini saya melakukan konferensi pers terkait adanya isu anggapan pelitnya pihak kampus Universitas Budi Dharma dalam mengeluarkan anggaran dana bagi kegiatan organisasi mahasiswa. Tanya langsung di sini apa di link? Bisa langsung di sini tanyanya. Saya akan langsung menjawab. Ya, apakah ada pertanyaan? Ya, mungkin 1 atau 2 menit lagi kali ya. Kalau nggak ada pertanyaan bisa saya tutup konferensi pers pada siang hari ini. Ya, bagi teman-teman yang mau melihat pers rilisnya, bisa melihat pers rilisnya dari Instastory yang sudah saya buat. Di situ saya sudah menyediakan link yang bisa teman-teman tekan untuk mengakses pers rilis yang sudah saya buat. Atau teman-teman bisa langsung buka bio Instagram saya. Di situ sudah ada link Google Drive untuk pers rilisnya. Iya, ini ada pertanyaan dari teman-teman mahasiswa bernama Anjanet Michelle. Halo Kak, selamat siang. Mau bertanya, selain kesulitan dalam penurunan dana, terkadang dalam proses untuk mengajukan proposal pendanaannya juga sulit. Bagaimana ya realisasi nyatanya? Oke, ya saya jawab dulu ya untuk pertanyaan dari atas nama saudara Anjanet Michelle. Ya, jadi terkait mengenai pengajuan proposalnya juga yang dianggap sulit ya. Iya, jadi mengenai perihal tersebut, di sini juga saya akan memberikan klarifikasi. Jadi mengenai proposal, kami juga akan memberikan atau memperkenalkan proses pengajuan proposal yang terstruktur, yang terstruktur sehingga di sini teman-teman mahasiswa bisa memberikan rancangan kegiatan dengan argumen yang kuat dan jelas, sehingga kami pihak kampus juga bisa mempertimbangkan dengan matang atau mengambil keputusan terkait rancangan atau rencana kegiatan yang dilakukan oleh teman-teman mahasiswa. Jadi memang kami, bentuk nyata kami akan memberikan atau memperkenalkan proses pengajuan proposal yang terstruktur. Gimana sih cara membuat proposal yang struktur yang bisa meyakinkan pihak kampus agar bisa mengeluarkan dana. Itu nanti kami akan bantu untuk mengedukasi, nanti kami akan sampaikan juga di dialog terbuka. Oleh karena itu juga saya akan mengundang teman-teman mahasiswa dan pihak organisasi agar berdiskusi dengan kami. Seperti itu. Kita mencari solusi terkait isu ini. Seperti itu. Kemudian selanjutnya ada pertanyaan dari saudara Friska Antonia. Ya. Menurut saudara, mengapa pihak universitas sangat lama untuk memberikan bantuan anggaran kepada mahasiswa? Ya, jadi memang sudah saya jelaskan tadi di press release, ada beberapa alasan kenapa pihak kampus mungkin lama dalam mengeluarkan anggaran terkait kebutuhan acara dari organisasi. Jadi tadi sudah saya berikan, ada 4. Yang pertama mengenai keterbatasan anggaran. Jadi memang pihak kampus memiliki keterbatasan anggaran, yang dimana di sini kami akan mempertimbangkan anggaran tersebut untuk kebutuhan yang lebih penting terlebih dahulu, seperti kebutuhan infrastruktur, gaji dosen dan staf karyawan, biaya operasional, penelitian dan program-program akademik lainnya. Di sini bukan anggaran dana organisasi yang kami anggap tidak penting, itu penting. Namun ada yang lebih urgent terkait anggaran dana untuk kegiatan atau untuk menunjang kebutuhan pendidikan seperti itu. Jadi ada beberapa. Mungkin ada teman-teman lain.
Berapa presentasi dari penghasilan kampus yang sebaiknya dialokasikan untuk dana atau anggaran setiap kali akan diadakan acara yang melibatkan universitas? Ya, jadi mengenai perihal tersebut mungkin tidak bisa langsung saya jawab di forum ini. Saya perlu melakukan diskusi terlebih dahulu dengan pihak manajemen, yaitu pihak yayasan dan seluruh pihak Universitas Budi Dharma. Perlu saya tanyakan terlebih dahulu. Nanti apabila sudah mendapatkan jawaban mengenai berapa presentase dari penghasilan kampus, nanti akan diinformasikan di forum diskusi. Dan saya juga akan memberikan informasi bahwa pihak kampus juga akan memberikan transparansi mengenai keuangan yang jelas. Jadi kami akan membuat laporan keuangan yang jelas dan terstruktur. Kemudian nanti akan dilampirkan di website resmi Universitas Budi Dharma agar nanti pihak eksternal dan pihak internal bisa melihat anggaran atau bisa melihat laporan keuangan dengan jelas seperti itu. Ya, mungkin ada lagi teman-teman. Oke, ini Michelle kalau dilihat-lihat cukup aktif nih ya untuk bertanya nih. Keren sih Michelle, bagus. Kegiatan organisasi kan berpengaruh juga ya terhadap akreditas kampus dan fakultas. Jika dari pendanaan terjadi penghambatan, bagaimana kira-kira akreditasi bisa meningkat? Pertanyaannya cukup keren. Ya, jadi memang ini sangat berkaitan dengan akreditasi. Oleh karena itu, di sini saya sampaikan permohonan maaf terkait terjadinya isu ini yang mungkin bisa merugikan kami pihak kampus terkait dengan akreditasi. Untuk itu kami mengambil langkah-langkah konkret terkait isu-isu yang terjadi ini, yaitu langkah-langkah konkretnya kami akan membuat anggaran keuangan yang lebih jelas pada tahun berikutnya. Seperti itu. Ya, mungkin ada lagi? Ya, apakah rencana-rencana tersebut akan benar terrealisasikan, Pak? Karena sejauh ini masih banyak yang dipersulit dan justru itu sangat menghambat perkembangan mahasiswa sendiri. Terima kasih. Ya, jadi terima kasih pertanyaan dari Christian ya. Jadi mengenai rencana tersebut dipastikan akan direalisasikan. Dan di sini saya minta, melalui konferensi pers ini saya minta teman-teman mahasiswa dan pihak organisasi untuk mengawasi mengenai kebijakan untuk anggaran alokasi rencana kegiatan bagi organisasi. Jadi kami perlu memang pengawasan dari teman-teman mahasiswa dan teman-teman yang bercingkup di lingkungan organisasi seperti itu. Ya, mungkin ada lagi pertanyaannya? Baik, jika tidak ada mungkin sekian. Ya, silakan. Apabila ada pertanyaan, saya tunggu ya. Ya, saya tunggu. Ya, ini senang banget nih saya jawab pertanyaan nih. Ya, silakan. 1 atau 2 menit lagi jika tidak ada lagi pertanyaan, saya akan tutup konferensi pers pada siang hari ini. Sejauh ini apa saja bentuk realisasinya, Pak? Ya, jadi memang kami akan melakukan kegiatan-kegiatan yang konkret untuk mewujudkan apa yang sudah tadi saya berikan informasinya seperti itu. Apa tadi tuh yang sudah terlaksana? Sejauh ini apa saja bentuk realisasinya, Pak, yang sudah terlaksana? Ya, untuk yang sudah terlaksana saat ini memang perlu kami sampaikan permohonan maaf jika memang ada kekurangan. Namun kami sudah memberikan dampak pada teman-teman mahasiswa seperti itu. Ya, ada lagi mungkin? Ya, jika tidak ada mungkin itu saja ya. Mungkin saya akhiri konferensi pers pada siang hari ini. Sekali lagi saya menyampaikan permohonan maaf atas isu yang beredar di lingkungan kampus kita tercinta. Oleh karena itu, di sini saya menyadari bahwa isu-isu tersebut harus segera kami perbaiki dan kami juga mengucapkan terima kasih untuk kritik dan saran dari teman-teman mahasiswa.
Semoga dengan adanya kritik dan saran ini kedepannya pihak kampus bisa lebih baik dalam memberikan anggaran dana untuk kegiatan organisasi. Mungkin hanya itu saja dari kegiatan konferensi pers yang saya lakukan. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan.